Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Brothers and sisters, banyak sekali pertanyaan kepada Abi mengenai lagu Aisyah. Maksudnya ibunda kita, ibu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dialah Bunda Aisyah radhiyallahu anha yang Allah muliakan, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat khusus untuk membersihkan kesucian ibunda Aisyah dalam surah An-Nur. Ketika terjadi fitnah tentang ibunda Aisyah, Allah yang membersihkannya. Waktu itu benar-benar fitnah yang luar biasa, disebut dengan peristiwa hadithul ifk, menyebar berita hoax yang menudai kesucian bunda Aisyah. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung turun tangan membersihkannya, bahwa ibunda tetap suci. Ibunda tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang berupa kekejian itu, yang difitnahkan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga kesucian ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sebagai ibunda bagi semua hamba-hamba Allah yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lebih diutamakan daripada orang-orang beriman terhadap diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibu bagi orang-orang beriman. Maka setiap orang beriman hendaklah memuliakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan akhlaknya, memuliakan sifat-sifatnya, memuliakan penyebutannya. Nabi sendiri menyebutnya dengan pujian, sampai-sampai Nabi menyebut dengan istilah Humairah karena saking sayangnya Nabi kepadanya, memujinya. Humairah, wahai yang pipinya merah. Perhatikan akhlak Rasulullah SAW, begitu luar biasa. Nabi berusaha menjaga jangan sampai dirinya di tengah para istrinya ada yang kurang menyenangkan bagi mereka. Sampai-sampai Nabi selalu berharum-harum diri, jangan sampai ada bau yang kurang enak dicium oleh para istrinya. Pernah suatu hari Rasulullah SAW diriwayatkan meminum madu. Minum madu kan halal, biasa madu. Nah, tiba-tiba salah seorang istrinya tidak suka. Lalu Nabi mengatakan, kamu tidak suka bau madu ini? Istrinya memberikan isyarat tidak. Maka langsung Nabi bersabda, mulai hari ini aku tidak akan minum madu ini lagi. Allah turunkan ayat, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan hanya demi keridhaan istrimu? Yang tercermin di sini adalah bahwa betapa Nabi sangat halus perasaannya memuliakan istri-istrinya. Jangan sampai istrinya tersinggung, jangan sampai istrinya tidak merasa nyaman. Begitulah sikap Rasulullah SAW kepada para istrinya, termasuk kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Memang lagu ini telah membantu mempopulerkan ibunda Aisyah, bahwa ibunda Aisyah ini telah banyak dikenal orang yang mungkin selama ini banyak yang belum tahu tentang ibunda Aisyah. Maka dengan lagu ini banyak yang kenal. Bahkan ada sebagian orang belum beriman sudah mengenal ibunda Aisyah ini.
ini dari satu sisi telah memuliakan ibunda kita, ibunda Aisyah, ibu orang-orang beriman radhiyallahu anha. Abi bangga dengan munculnya fenomena ini. Abi bahagia dengan munculnya kenyataan ini. Namun memang ya dipandang dari segi kesopanan ya, memang perlu ada bahasa-bahasa untuk menyebutkan ibunda Aisyah ini. Jangan sampai ada bahasa-bahasa yang terasa tidak pantas. Misalnya kita saja kepada ibu kita, misalnya namanya Syafiqah, misalnya kita panggil ya Syafiqah, Syafiqah, Syafiqah misalnya, terasa perasaan ini seperti ada yang meremehkan gitu. Panggilan-panggilan yang berulang-ulang, Aisyah, 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 maka mengesankan bahwa ini kayaknya bukan Aisyah ibunda kita deh gitu. Nah itu saja yang menjadi perlu diperhatikan dalam lirik lagu ini. Jadi kepada teman-teman pencinta seni, mudah-mudahan ini tidak mengurangi ya pahala kebaikan teman-teman semua. Insya Allah niat baik teman-teman semua teruskan untuk mensyiarkan kisah-kisah para pendahulu kita yang mereka ahli surga, yaitu keluarga Rasulullah SAW. Nanti ceritakan tentang ibunda Khadijah radhiyallahu anha dan juga ceritakan sahabat-sahabat yang lain. Mulai dari sini ayo kita berkreasi memuliakan kisah-kisah para sahabat yang mulia melalui lirik-lirik yang indah yang membuat mereka semakin mencintai. Namun pesan Abi adalah yang ditonjolkan jangan yang bersifat ya benar, silahkan tonjolkan romantisisme, tapi hindari bahasa-bahasa yang agak vulgar ya, sehingga mengesankan bahwa seakan-akan kesibukan Nabi hanya itu saja gitu. Jangan sampai begitu. Nah karena itu tonjolkan sifat-sifat yang lain yang memuliakan keindahan Islam, memuliakan keluarga Nabi, memuliakan perjuangan keluarga Rasulullah SAW untuk Islam, untuk iman, dan untuk dakwah ini. Nah ini yang perlu ditonjolkan dalam lirik itu. Jadi panggilan-panggilan yang hanya dipanggil Aisyah, 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 mungkin ditambah yang lebih bagus Bunda Aisyah. Kemudian juga seperti misalnya bahasa-bahasa yang agak sedikit sangat tipis yang benar ada hadisnya, tapi seakan-akan mengesankan hanya itu pekerjaan Nabi, seperti hanya bermain-main dan sebagainya. Perlu juga ditunjukkan sifat yang lain, bagaimana perjuangan ibunda Aisyah meriwayatkan hadis, bagaimana kealiman Bunda Aisyah mengajarkan ilmu yang didapat dari Rasulullah SAW, yang itu jarang didapat oleh sahabat yang lain, karena ibunda Aisyah menyaksikan langsung hidup Nabi di rumah, yang itu tidak dilihat oleh sahabat yang lain. Makanya kekuatan ibunda Aisyah dalam menghafal hadis dan juga kecerdasannya dalam meriwayatkan hadis, ini semua menjadi sumber ilmu, dan banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah. Nah, yang seperti ini ditonjolkan dalam lirik itu, sehingga memunculkan bukan hanya kemesraannya, tetapi memunculkan yaitu jiwa perjuangannya, jiwa pengorbanannya terhadap Islam, jiwa dakwah terhadap Islam. Itu yang ingin kita tunggu, munculnya lirik-lirik baru dari lagu-lagu yang bisa membangunkan semangat iman, semangat dakwah dari kisah-kisah pendahulu kita yang mereka telah berjuang untuk kita semua. Nah, mudah-mudahan kita kebahagiaan, keberkahan dari dakwah kita bersyiar melalui lirik yang bisa kita sumbangkan untuk umat ini, terutama di akhir zaman ini, di mana banyak generasi milenial sudah tidak kenal lagi tentang generasi pendahulunya, dan juga sudah banyak generasi baru ini yang tidak sempat, bahkan tidak belajar lagi, anak-anak kita tidak belajar lagi tentang kisah-kisah mereka. Mungkin juga kita butuh lirik lagu untuk anak-anak. Nah, sehingga mereka tidak hanya menghafal bintang kecil, bahkan tidak hanya menghafal di sini sedang kita senang, tapi juga menghafal kisah-kisah para sahabat melalui
lirik-lirik yang indah, penuh semangat untuk anak-anak maupun juga untuk remaja. Semoga Allah berkahi teman-teman semua. Terima kasih atas kreasinya. Dan mudah-mudahan semua ini menjadi bagian amal soleh kita. Kesalahan, kekurangan manusia itulah biasa. Tapi ayo kita saling menyempurnakan. Dan kalau bisa selanjutnya boleh memunculkan ya lirik-lirik baru yang di dalamnya ditambah ya. Jangan hanya panggilan Aisyah saja, tapi juga di dalamnya panggil ibunda mulia Aisyah radhiyallahu anha ya. Jadi panggil dengan seperti itu. Juga jangan hanya yang ditunjukkan adalah bekas bibirnya, itu memang ada hadisnya benar, tapi yang ditunjukkan adalah bagaimana kealiman ibunda Aisyah dalam menerangkan hadis, sehingga para sahabat belajar Islam, belajar hukum Islam kepada bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ayo kita semua bersepakat, kita siap berdakwah, mempromosikan Islam, mempromosikan generasi terdahulu yang mereka ahli surga, untuk kita tiru hari ini bagi generasi milenial, sehingga akhlak mereka seperti generasi pendahulunya, yaitu generasi para sahabat dalam berdakwah, dalam menyiarkan Islam, dalam memberikan sumbangan terbaik untuk generasi baru Islam, generasi milenial Islam. Semoga berkahi.